Baik, terima kasih. Saya Nemisho Karmila Mintan Ilanjong, siap melaksanakan ujian proposal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja mempresentasikan rancangan proposal saya. Seperti yang telah saya kirimkan kepada Bapak dosen penguji, pada halaman pertama proposal ini menjelaskan tentang judul dan juga nama. Dengan judul proposal saya terisi kumpul kope pada masyarakat Sambikoe, Kecamatan Kota Komba sebagai modal sosial. Pada halaman kedua, kata pengantar, halaman ketiga daftar isi, dan halaman keempat seperti yang telah saya kirimkan kepada Bapak dosen penguji, bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang seperti yang kita ketahui bersama, Bapak dosen penguji dan juga teman-teman, saya menjelaskan tentang manusia. Manusia merupakan makhluk yang kompleks, yang sempurna, yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdiri tidak seorang diri, tetapi manusia berdiri sebagai suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari individu-individu. Dari kelompok masyarakat tersebut muncullah suatu kebiasaan-kebiasaan yang disebut dengan tradisi, yang kemudian berdiri sebagai suatu budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, dari nenek moyang bahkan ke generasi seterusnya. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki 300 suku bangsa, dan salah satunya adalah suku Manggarai. Dari suku Manggarai tersebut ada yang dinamakan suku pada masyarakat Sambikoe. Pada masyarakat Sambikoe ada kurang lebih 9 suku bangsa. Dari 9 suku bangsa ini terdapat 8 suku pendatang dan 1 suku asli. Masyarakat Sambikoe terdiri dari 382 jiwa dengan kepala keluarga 96 kepala keluarga. Masyarakat ini tergolong sangat kecil dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Watunggene, yakni terdiri dari 4.134 jiwa dari data kependudukan statistik Kecamatan Kota Komba. Masyarakat Sambikoe terdiri dari 2 golongan. Yang pertama, seperti yang telah saya kirimkan kepada Bapak dosen penguji dan juga via Telegram Group, terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan tuan tanah dan juga golongan masyarakat biasa. Golongan tuan tanah seperti yang kita ketahui merupakan mereka yang menguasai tanah ulayat atau mereka yang memiliki banyak tanah, dan juga golongan masyarakat biasa di mana terdiri dari berbagai golongan atau profesi, di mana adanya profesi petani, buruh dan juga guru atau profesi yang lainnya. Pada masyarakat ini terjadi suatu kebiasaan atau tradisi yang disebut dengan kumpul kope. Kumpul kope merupakan di mana adanya campur tangan keluarga pihak laki-laki dalam mendukung pihak laki-laki mengantarkan belis kepada pihak perempuan. Dahulunya, tradisi kumpul kope ini dijadikan sebagai doa dan dukungan kepada pihak laki-laki yang hendak menikah. Tetapi seiring perkembangan waktu, kumpul kope ini dijadikan sebagai ajang atau wadah untuk mencari material, di mana orang-orang berlomba untuk melakukan kumpul kope. Seperti yang data yang saya ambil melalui via telepon dengan orang-orang yang berada pada wilayah ini atau wilayah Sambikoe ini, pada tahun 2017 terdapat 5 kepala keluarga melakukan kumpul kope. 2018 5 kepala keluarga dan 2019 3 kepala keluarga. Dari data ini menunjukkan bahwa orang-orang berlomba untuk melaksanakan kumpul kope dengan maksud mendapat keuntungan, karena di saat melakukan acara kumpul kope, masyarakat mendapatkan amplop atau uang dari masyarakat sekitarnya atau sahabat kenalan yang disebut dengan AZKIVOE pada masyarakat ini, tetangga yang disebut AZKI Natar, dan juga adik kakak atau saudara pihak laki-laki atau AZKI.
Yang kedua, pada pendahuluan ini atau 1.2 adanya tujuan dari proposal ini. 1.2 rumusan masalah. Seperti yang kita ketahui, rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah menjelaskan mengapa tradisi kumpul kope masih dilaksanakan pada masyarakat Sabikoe. Yang kedua, seperti apa proses berjalannya tradisi kumpul kope, dan yang ketiga, nilai-nilai apa yang terkandung dalam tradisi kumpul kope itu sendiri. 1.3 tujuan menjelaskan mengapa tradisi kumpul kope masih berjalan pada masyarakat Sabikoe. Tujuan kedua menjelaskan alasan tradisi kumpul kope berjalan pada masyarakat Sabikoe. Dan tujuan ketiga mendeskripsikan proses berjalannya tradisi kumpul kope pada masyarakat Sabikoe. 1.4 manfaat penelitian. Seperti yang kita ketahui bersama, manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis seperti yang pertama, semoga penelitian ini berguna untuk memberi kesadaran dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa pada saat ini tradisi kumpul kope tidak hanya sebagai doa atau pendukung bagi pihak laki-laki yang hendak mengantarkan belis, tetapi juga sebagai ajang untuk mencari material. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa sebuah tradisi dalam masyarakat tidak hanya sebagai wadah untuk mendapatkan material, tetapi juga untuk mempertemukan sahabat, kenalan, atau kerabat lainnya. Manfaat teoritis, semoga penelitian ini dapat berguna bagi peneliti itu sendiri dan juga dalam bidang keilmuan, dan juga berguna bagi peneliti berikutnya sebagai referensi. Baik, demikian pada bab 1 sebagai pendahuluan. Kita lanjut bab 2 sebagai tinjauan pustaka. Bab 2 2.1 kajian penelitian terdahulu. Dalam proses penyusunan karya ilmiah mengenai tradisi kumpul kope pada masyarakat Sabikoe sebagai modal sosial, peneliti temukan yang pembahasannya merupai judul penelitian yang peneliti angkat. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti plagiat hasil karya orang lain, maka peneliti perlu mempertegaskan perbedaan masing-masing karya ilmiah tersebut atau masing-masing penelitian. Yang pertama, peneliti mengklaim adanya kekuatan, kelemahan, perbedaan, dan persamaan. Di sini peneliti mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama seperti yang peneliti kirimkan kepada dosen penguji, adanya modal sosial dalam menyumbang hajatan di desa Bayu Tarung yang diteliti oleh Tarung Wihyono tahun 2019. Peneliti tidak perlu menjelaskan keempat atau kekuatan, kelemahan, perbedaan, dan persamaan karena peneliti telah menjelaskan atau telah mengirimkan kepada penguji. Yang kedua, bekerjanya demokrasi melalui modal sosial yang diteliti oleh Ito Dewi. Yang ketiga, peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan potensi alam sebagai strategi mempertahankan kebutuhan hidup yang diteliti oleh Irwani Setiawan tahun 2018. Kemudian kita beralih ke kajian konseptual seperti yang telah peneliti kirimkan kepada penguji 2.21 tradisi. Seperti yang kita ketahui, tradisi merupakan pengetahuan yang benar yang sejak lama telah dilakukan oleh masyarakat.
Berbicara tentang masa lalu dan masa kini seharusnya selalu dekat, karena masa kini merupakan lanjutan dari masa lalu, di mana hal-hal yang dilakukan di masa kini hanya mengingatkan bahwa adanya masa lalu yang melakukan hal-hal yang sama. Yang berikut 2.2 kumpul kope. Pengertian kumpul kope. Secara etimologi, maka kata kumpul berarti kumpul atau berkumpul, sedangkan kata kope yang dalam bahasa Indonesia merupakan parang. Seperti yang kita ketahui, penekanan pada kata kope yang berarti adalah jenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, kumpul kope merupakan berkumpulnya pihak laki-laki untuk mendukung pihak laki-laki mengantarkan belis kepada pihak perempuan dalam mempersiapkan perkawinan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hal ini dikatakan oleh Goro pada tahun 2006 halaman 86. Lanjut 2.23 masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab yang disebut syarakat, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris yang disebut socius, yang berasal dari kata socius yang berarti teman. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 3 jenis masyarakat. Dilihat dari lingkungan hidupnya seperti masyarakat primitif. Masyarakat primitif merupakan masyarakat yang terisolir dengan kebudayaan yang masih melekat, yang memiliki kebutuhan hidup yang sangat sedikit, dan mereka memiliki kehidupan yang sangat terbelakang dengan hidup dengan cara berpindah-pindah tempat atau nomaden. Kemudian yang berikut adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat agraris yang kehidupannya bergantung pada pertanian. Masyarakat ini memiliki kebutuhan hidup yang masih sangat sederhana. Yang berikut masyarakat kota. Masyarakat kota merupakan masyarakat yang datang dari berbagai suku bangsa dan di sini muncul atau lahirnya teknologi modern. Yang berikut 2.24 modal sosial. Modal sosial bersifat produktif. Modal sosial lahir dari antaranya relasi intim dan konsisten antara individu. Modal sosial menunjukkan adanya jaringan sosial, nilai, dan juga kepercayaan potensi produktif yang ada pada masyarakat itu sendiri. Merujuk pada Soeharto yang dikutip oleh Riedel, ada 3 parameter modal sosial seperti kepercayaan, nilai dan norma, dan juga jaringan sosial. Kepercayaan merupakan harapan-harapan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, norma sosial merupakan datang dari berbagainya sumber, di mana norma-norma sosial itu disesuaikan dengan sumber masyarakat itu berada, dan juga jaringan-jaringan sosial di mana terdiri dari partisipasi kerjasama antara pemerintah dan peningkatan budaya saing yang kolektif. Yang berikut 2.3 adanya landasan teori. Landasan teori ini di sini peneliti tidak perlu menjelaskan teori apa yang digunakan, karena peneliti telah mengirimkan kepada penguji. Yang berikut 2.4 kerangka berpikir. Sesuai dengan yang peneliti kirimkan kepada penguji, di sini peneliti menggambarkan kerangka berpikir seperti berikut. Adanya masyarakat Sambikoe, Desa Watunggenek, Kecamatan Kota Komba, dilanjutkan dengan adanya tradisi kumpul kope. Dari keduanya ini, maka muncullah modal sosial, jaringan sosial, dan kepercayaan, nilai dan norma. Yang berikut bab 3, metode penelitian. Yang pertama 3.1, jenis penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti sangat dekat dengan objek penelitian
karena peneliti merupakan salah satu anggota masyarakat di objek penelitian tersebut. 3.2 Lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdapat di Desa Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti merupakan masyarakat dari tempat tersebut, dan juga peneliti pernah mengikuti acara tradisi kumpul kope di wilayah tersebut. Yang berikut 3.3 Unit analisis. Unit analisis merupakan satuan yang diperhitungkan oleh subjek penelitian. Dikatakan oleh Ari Kanto pada tahun 1999 halaman 22. 3.4 Teknik pengumpulan data. Ada 2 teknik pengumpulan data yang ditulis oleh peneliti seperti yang telah dikirimkan kepada penguji, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer di mana peneliti mengumpulkan data, di mana peneliti melakukan penelitian ke lokasi atau field research untuk mencari data-data yang lengkap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang pertama dari pengumpulan data primer adalah metode observasi, metode wawancara. 3.42 Teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder. 3.42 di mana teknik pengumpulan data sekunder, di mana teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan dari sumber kedua atau sumber sekunder, yaitu dengan mengumpulkan data, mengambil informasi dari beberapa literatur seperti buku referensi, majalah, jurnal, dan internet. Lima Subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian manusia, benda, atau lembaga atau organisasi yang sifat keadaannya akan diteliti sesuatu yang dalamnya dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Yang berikut 3.6 Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data selain di lapangan dengan menggunakan tipe Bogdan dan Bicklin. Pada tipe ini, peneliti telah menetapkan fokus penelitian melalui pertimbangan yang matang dan menyeluruh. Dan situasi sosial lingkungan sangat menentu dikarenakan seringkali jauh melebar dari aspek-aspek yang telah digariskan. 3.7 Fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada tradisi kumpul kope sebagai modal sosial pada masyarakat Sambikoe yang dilandaskan oleh nilai-nilai modal sosial seperti jaringan sosial, nilai atau norma, dan juga kepercayaan. Pada halaman terakhir ada daftar isi seperti yang telah peneliti kirimkan kepada penguji. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih dan selamat sore.